ini memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh kehidupan kami persembahkan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur pada sore hari ini untuk satu kesempatan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami, di mana kami saat ini boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal kepada Tuhan. Kami lebih dalam lagi untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dengan demikian kami dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami, hingga setiap kami saat ini boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan yang nyata di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singer, pemain musik, dan juga LCD yang menaikkan doa yang menjaga warga gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, dan pengurapan dari Roh-Mu yang kudus menyatakan dalam pelayanan kami. Dan pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau bekerja kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kuasa-kuasanya bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena cintanya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah diberikan atas hidup kita. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur.
Tuhan, Kau berikan cinta, Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Cinta Tuhan senantiasa diberikan kepada kita agar kita senantiasa bisa bersyukur dan bersyukur selalu atas segala kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan pujian
hatiku ada bagimu. Tidak dapat aku dunia. Bersyukur
yang Tuhan nyatakan kepada kita pada sore hari ini, yang akan membekali kita, yang akan menuntun pembimbing kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat saat ini. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya kepadamu Allahku Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan oleh karena kekuatan kami, usaha kami, tapi semua ini terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Engkau telah mengasihi kami sepanjang hari, Engkau telah menuntun kami, memimpin kami. Tuhan, bersyukur Tuhan lewat kekuatan yang telah Tuhan berikan dengan kesehatan tubuh kami, sehingga pada saat ini kami bisa mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau menyelamatkan jiwa roh kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau-lah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan Tuhan. Biarlah hamba-Mu bersabda berfirman, supaya lewat firman itu Tuhan, kami bisa menjalani hidup ini Tuhan, berserta dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan mengalami satu kegentaran, ketakutan untuk menjalani hidup di dunia ini, tetapi lewat firman-Mu Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan bisa memberikan satu kebenaran firman-Mu dan menjadikan berkat bagi kehidupan kami untuk menjalani hidup ini secara rohani Tuhan, sehingga pengiringan kami hari demi hari kami Tuhan rindu dan rindu untuk senantiasa mengandalkan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada roh-roh jahat, roh iblis, roh yang sengaja mengganggu jalannya ibadah kami, tidak ada roh yang terbesar kecuali roh Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasai Tuhan Yesus ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, sehingga kami bisa menjalani ibadah ini dengan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat ibadah yang selalu Tuhan sediakan boleh membangun kehidupan kita, boleh membentuk kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti Kristus yang mulia adanya. Langsung saja kembali kepada 1 Petrus pasal 2, yaitu Kristus meninggalkan teladan dalam kehidupan kita. Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Hanya Kristus yang menyatakan hal ini. Kenapa harus Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita? Tidak ada nabi-nabi yang menyatakan
Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, tetapi tidak pernah menyatakan ikutlah teladanku, kecuali satu pribadi, yaitu Paulus yang sudah kita pelajari kemarin. Ikutlah teladanku seperti aku mengikut teladan Kristus. Walaupun banyak tokoh-tokoh yang lain yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, tetapi tidak pernah menyatakan dirinya untuk diteladani di dalam kehidupannya. Mengapa seperti ini? Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi dia masih dikuasai oleh dosa. Nabi siapapun masih dikuasai oleh dosa. Dan dia hanya sebatas ciptaan. Namun berbeda dengan Kristus. Kristus itu tidak pernah diciptakan. Tetapi sebaliknya Kristus itu adalah menciptakan. Nah, sebabnya hanya dia yang bisa menyatakan ikutlah teladanku. Nah, sebabnya kita perlu mengenal kepada Kristus. Jadi Kristus itu tidak diciptakan, tetapi sebaliknya Kristus itu adalah menciptakan. Dengan kata lain, dia adalah sang pencipta. Nah, itulah yang harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sebabnya ayat ini mengatakan ikutlah teladanku. Yang penting kita bertanya, kenapa Kristus? Kenapa enggak lain? Yang lain? Kan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Kenapa bukan dia yang menjadi teladan? Karena dia hanya sebatas manusia yang diciptakan. Berbeda dengan Kristus. Kolose pasal 1. Langsung yang Kolose. Kita Kolose, surat Kolose pasal 1. Ya. Ini alasan dan mengapa kita harus meneladani Kristus. Tentu kita bertanya, siapa Kristus yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita? Kolose pasal yang pertama ayat yang 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Dia Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sangat luar biasa. Ini meyakinkan kehidupan kita bahwa Kristus itu bukan diciptakan. Kalau Dia tidak diciptakan seperti manusia-manusia yang lain seperti kita, maka Dia adalah sang pencipta itu sendiri. Ia adalah gambar Allah yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang terutama dari segala yang diciptakan. Hanya oleh karena Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Oleh karena Dia, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi hanya oleh karena
Surga ada oleh karena Kristus. Bumi itu ada oleh karena Kristus. Dan semua yang diciptakan oleh Kristus untuk kemuliaannya. Jadi kita menyadari kalau kita ini merasa diciptakan oleh Kristus, maka hidup kita itu untuk kemuliaan Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk mencari kemuliaan sendiri, untuk mencari popularitas sendiri. Walaupun mungkin kita memiliki kelebihan dari yang lain, tetapi kita harus menyadari kita diciptakan untuk Dia, untuk kemuliaan Kristus. Dan Tuhan memanggil kehidupan kita untuk kita bisa mengikuti teladannya. Sangat luar biasa. Jadi Kristus itu bukan diciptakan. Kristus itu adalah Sang Pencipta. Dia adalah Allah itu sendiri, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Tidak hanya surat Kolose yang meyakinkan kita akan hal ini, tetapi surat Ibrani pasal 1 kita baca di sana. Kalimat ini hampir sama. Ibrani 1 mulai ayat 1. Setelah pada zaman Daud, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Kalau dahulu kala Tuhan itu berbicara kepada manusia lewat para nabi. Itu kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, para nabi itu adalah utusan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk menyatakan rencana Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Itu lewat para nabi. Tetapi pada akhir zaman bukan nabi lagi, tetapi anaknya sendiri, yaitu Kristus. Yang disebut anak itu bukan berarti Allah itu beranak secara biologis. Itu hanya istilah. Antara anak dengan bapak itu tidak bisa dipisahkan. Anak tetap anak. Ya, jadi istilah ini jangan kita memberi pandangan secara biologis. Contohnya ada istilah anak kunci, masa kunci beranak? Anak panah, masa panah beranak? Tidak. Itu hanya istilah saja. Demikian itulah Kristus. Ketika di sana disebutkan anak Allah, bukan berarti itu Allah beranak seperti ibu-ibu yang lain memperanakan itu. Tidak. Ini hanya istilah antara bapak dengan anak itu tidak bisa dipisahkan dalam satu kesatuan. Ya, puji Tuhan. Dan dijelaskan di sana, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang segala
dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi dalam dunia ini, menyelesaikan masalah dosa manusia. Karena nabi-nabi tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Terus bahkan harus dia sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Karena yang diselamatkan manusia, maka dia mau menyatakan dirinya berinkarnasi, mengejawantakan diri sebagai manusia. Sama seperti kita. Ya, dan kita lihat kemanusiaan yang itu berbeda dengan kemanusiaan yang lain. Kalau kemanusiaan yang lain itu masih ditandai dengan dosa, tetapi Kristus walaupun menjadi manusia tanpa dosa. Ini yang membedakan kemanusiaan Tuhan Yesus. Lalu orang bertanya, kenapa kok bisa Allah menjadi manusia? Allah menjadi apa saja itu bisa. Kok dia maha kuasa? Kalau kita mau berubah jadi Allah tidak bisa. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu terlalu gampang. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Saya berikan satu contoh yang gampang. Bapak Presiden melakukan jabatannya, dia mungkin datang ke Mojokerto sebagai rakyat biasa. Karena mungkin ada sesuatu yang ingin diselidiki. Gampang kan? Presiden mau jadi raja jelata. Tetapi kalau kita mau pura-pura jadi presiden, belum masuk istana, sudah masuk penjara lebih dahulu. Jadi modalnya seperti ini. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Setelah dia datang ke dalam dunia, tujuannya itu untuk menyucikan dosa manusia lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena upah dosa itu adalah maut, upah dosa itu adalah kematian, dan harus mendapatkan ketebusan. Dan lewat pribadi yang agung ini yang harus rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kehidupan manusia yang berdosa ini, supaya manusia yang berdosa ini mendapatkan pengampunan di sana. Lewat pengampunan ini manusia mendapatkan anugerah keselamatan. Setelah ia menyelesaikan masalah dosa, dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, coba kita renungkan akan kebesaran Tuhan. Kalau saya mempelajari mulai dari Adam sampai hari ini, tidak ada manusia yang bangkit dari mati. Siapapun, nabi siapapun yang telah mati terus bangkit kembali. Nah, Lazarus bisa bangkit kembali, dibangkitkan oleh Kristus. Walaupun sudah 4 hari di dalam kubur, tapi bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu dia mati lagi. Tapi beda dengan Kristus. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Bukan sembunyi-sembunyi terus membuat pernyataan dia naik ke surga, enggak. Tapi disaksikan banyak orang. Dan ini diakui oleh semua. Sampai hari ini semua mengakui akan hal ini. Ada hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Loh, jelas Tuhan yang kita sembah sudah naik ke surga. Lalu dia berjanji kepada kita, kalau saya sudah di sana, saya akan menyediakan tempat bagimu, dan nanti kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu di mana aku berada, kamu pun akan berada. Ini jaminan yang tidak perlu kita lakukan. Dan tidak ada nabi yang lain yang berani seperti ini. Ya, puji Tuhan. Dan dia dikaruniakan nama yang jauh lebih indah daripada nama-nama yang lain, bahkan dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi kan keberadaan Kristus.
1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan dia adalah Allah yang benar. Kenapa ditegaskan Allah yang benar? Rupanya ada ilah-ilah yang tidak benar yang menyatakan diri sebagai Allah. Untuk memahami hal ini, untuk mengerti hal ini, ya, ayat tadi mengatakan bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi hanya orang-orang yang mendapatkan karunia untuk mengerti akan jati diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang benar. Jadi kalau orang itu tidak mendapatkan karunia pengertian untuk memahami hal ini, maka dia juga tidak akan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Ya mungkin masih percaya kepada yang lain karena tidak mendapatkan karunia untuk mengerti akan jati diri Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah mengerti, marilah kita terus bertumbuh iman kita, pengharapan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita diombang-ambingkan ya, dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Setelah kita mengerti akan kebenaran ini, apapun tantangan yang harus kita hadapi, biarlah kita tidak pernah melepaskan pribadinya dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita menyembah kepada Allah yang benar. Dan ketika kita menyembah kepada Allah yang benar, kita berada di dalam yang benar. Sangat luar biasa. Itu sebabnya kita tidak salah untuk meneladani Dia, untuk mengikut Dia, untuk percaya kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang benar. Ketika ayat ini dinyatakan oleh Yohanes bahwa Dia adalah Allah yang benar, untuk meyakinkan banyak orang yang masih meragukan akan keilahiannya, maka kita terus membangun iman kita supaya kita tidak pernah tergeser kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, terbilang nama daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin ya, Tuhan Yesus itu Sang Pencipta, sedangkan Dia pernah menyatakan diri sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Bagaimana keberadaan Tuhan Yesus? Karena selama dalam perjanjian lama tidak pernah namanya tertulis di sana. Jadi dalam perjanjian lama kan tidak ada perkataan Yesus. Nama Yesus tidak tercantumkan dalam perjanjian lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru dalam
dalam bentuk firman. Tidak tertulis dalam Perjanjian Lama karena dia belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia dalam wujud firman. Sebabnya Yohanes pasal 1 dijelaskan di sana. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 24 ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tadi kalau dalam Perjanjian Lama tidak terdapat nama Tuhan Yesus, Dia memang belum menyatakan diri sebagai manusia. Dia dalam bentuk firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sama seperti kita nih. Kalau untuk Tuhan firman, kalau untuk kita perkataan kita. Perkataan kita dan pribadi kita tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan. Justru yang berkuasa bukan pribadi kita, tetapi perkataan kita yang mengandung kuasa. Kalau saya tidak berbicara, saya tidak ada kuasa. Begitu saya berbicara, mungkin dengan istri saya, tolong ambilkan ya kacamata, tadi kacamata saya ketinggalan. Ya, tolong ambilkan. Saya berbicara. Kalau saya berbicara, tidak ada kuasa untuk menggerakkan seseorang. Lewat perkataan saya ini ada kuasa untuk menggerakkan. Sama seperti Kristus. Kristus itu adalah firman. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Jadi langit, bumi dengan segala yang ada ini hanya dijadikan oleh firman. Jadilah terang, terang jadi. Ya, kalau saudara baca Kejadian pasal 1, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Hanya oleh firman. Nah, sebabnya dalam Kolose tadi dikatakan oleh Dia segala sesuatu itu diciptakan. Hanya oleh firman. Dan firman itu adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang telah mengijawantahkan diri menjadi manusia. Pada hakikatnya Dia itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan pada akhir hidupnya Dia kembali ke tempat asalnya. Dia di surga bersama dengan Bapa. Memang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan memang tujuannya datang ke dalam dunia itu jelas. Untuk menebus kehidupan manusia yang berdosa itu. Ya, Filipi pasal yang kedua. Ya tadi jelas ya, dari firman menjadi manusia.
yang sangat menderita. Karena harus lewat proses seperti itu. Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sangat luar biasa. Ya sudah jelas. Jadi Kristus yang patut kita teladani seperti ini pola kehidupannya. Walaupun dia itu adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri. Ya, saya mendengar kesaksian seorang pastor. Memang di Katolik itu banyak gua-gua yang disebut Gua Maria. Nah, Gua Maria ini tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk siapa saja boleh berdoa di sana. Contohnya kalau di Kediri itu Pausaran, itu milik Katolik, tetapi untuk umum siapapun boleh berdoa di situ. Orang Kristen, non Kristen boleh dipakai. Nah, sekali saat ada orang yang setelah berdoa di Gua Maria ini, dia keluar, tidak pulang ke rumahnya, tapi di tempat itu dia bertemu dengan pastor. Dia tidak mengerti kalau dia itu pastor. Setelah berbicara, baru dia tahu bahwa dia itu adalah pastor. Lalu dia mengatakan, berarti pastor itu adalah orang yang sakti, ya, karena tinggal di biara, berdoa terus kepada Tuhan, tidak menikah, menyendiri, meninggalkan keramaian dunia ini. Berarti pastor itu adalah seorang yang sakti. Kalau berdoa pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Pastor tertawa, ya, karena pernyataan orang ini. Dia geli, menganggap bahwa dirinya itu sakti. Lalu dia mengatakan, saya ini tidak sakti. Justru sebaliknya, kalau saya berdoa kepada orang sakit itu tidak sembuh, seringkali malah justru mati. Jadi orang yang sakti itu bukan orang yang terkenal. Orang yang sakti itu bukan orang yang bisa membaca pikiran orang lain. Orang sakti itu bukan orang yang tidak mempan senjata. Itu seringkali kan pemahaman kita seperti itu. Tetapi pastornya menerangkan sangat berbeda dengan pemikiran orang-orang pada umumnya. Kalau orang tidak tegas, ya, dengan senjata apapun dia disebut sakti. Kalau berdoa
pada orang yang sakit sombong, dia adalah orang sakti. Tetapi sebaliknya pernyataan seorang pastor itu berbeda. Lalu dia menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari bawah ke atas, bukan dari yang terkenal menjadi terkenal, enggak. Dia adalah pribadi yang agung. Dia sang pencipta. Dia adalah Allah mau turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi seorang hamba. Dia menjadi seorang pelayan. Dia menjadi seorang manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib bagi manusia yang berdosa. Jadi orang yang sakti itu bukan orang yang terkenal. Justru orang yang mau merendahkan dirinya, itulah orang yang sakti. Jadi konsep dunia itu berbeda dengan konsep Alkitab. Tuhan Yesus yang bisa segala-galanya tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, justru mengosongkan dirinya. Inilah orang yang sakti. Tetapi kalau dunia memandang orang sakti kan seperti itu, kalau udah mempan dengan senjata apapun itu sakti. Kalau bisa membaca pikiran orang lain itu sakti. Kalau berdoa kepada orang yang sakit bisa sembuh itu sakti. Justru ketika orang itu mau merendahkan diri, melepaskan keakuannya, itulah orang yang sakti. Nah, itu kan tidak salah kalau kita meneladani Kristus. Kita harus belajar, kalau sampai hari ini kita belum bisa sama seperti dia, harus terus belajar supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Ya, setelah dia menyelesaikan tugasnya mati di atas kayu salib, maka Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan setiap lutut akan berteluk, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau orang itu saat ini belum mau mengakui, sekali saat dia akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat ini tidak akan pernah salah. Jadi kalau sekarang masih banyak orang yang belum bisa terima, ya tidak masalah. Tetapi kebenaran ini pasti akan nyata. Semua orang akan bertekuk lutut dan akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu karena kita sebagai murid Kristus harus terus belajar kepada guru kita, guru yang agung. Walaupun dia adalah pribadi Allah, mau mengosongkan dirinya. Sehebat apapun kita ini, ya, marilah kita kosongkan hidup kita. Ini yang gak gampang. Ini pelajaran yang tinggi. Ini pelajaran yang tinggi. Kalau mungkin di kelas dunia ini sudah mahasiswa kelasnya. Kalau orang itu mengosongkan diri, tetapi kalau bisa sedikit pendeta ini, ya memiliki kelebihan sedikit saja sudah tidak mau toleh sana toleh kiri, belum apa. Yuk kita belajar harus menjadi sama seperti itu. Lukas pasal. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kita ini adalah murid-murid Tuhan, harus terus belajar. Kalau sudah selesai semua materi yang Tuhan berikan kepada kita lewat Alkitab ini, yang
yang membentuk kita, yang membangun hidup kita. Kalau sudah tamat, sudah selesai, kita akan menjadi sama seperti dulunya. Dan kita ini sekarang ini terus menggali akan kebenaran ini. Jadi firman Tuhan ini yang akan mengerjakan hidup kita, ya, akan menggarap hidup kita, akan memperbarui hidup kita, yang mana kita nanti akan menjadi sama seperti guru kita yang telah meninggalkan teladan dalam hidup kita, menjadi orang yang bisa mengosongkan diri sama seperti pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam ini. Marilah kita terus belajar akan kebenaran ini. Seorang murid dituntut untuk terus mau belajar, terus mau berubah. Sekali saat kita akan menjadi sama seperti Kristus, menjadi sama seperti guru kita. Haleluya. Kita pujikan berkarya Allah Kudus di sini. Ya Roh Kudus boleh berkarya dalam kehidupan kita malam hari ini. Di sini
menjadi satu kehidupan yang sama seperti Yesus. Walaupun dalam berubah, yang memasukkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan dia menjadi seorang hamba dan rela mati di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari kita semua, mari kita bernyanyi, mari kita lakukan semua. Bapak yang satu sambil berdoa, kita doa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau, jadikan kami sama seperti Yesus. Sesuai dengan firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami boleh menyembah kepada Allah yang benar, meneladani kepada Allah yang benar. Dalam kehidupan kami Tuhan, semakin hari semakin dibentuk, semakin diperbarui untuk menjadi sama seperti Engkau. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, karena firman-Mu juga boleh menjadi terang bagi jalan kami. Bila firman-Mu ini boleh kami teladani, boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh semakin nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur kami naikkan kehadiran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tambah terus hikmat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih jauh lagi di dalam pelayanan kepada Engkau. Taruhkan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan kepada kami boleh dibukakan rahasia firman-Nya oleh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdalam kita syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kembali. Silakan duduk kembali. Kegiatan ibadah kita pada hari Jumat ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6.15 menit. Yang merasa dirinya muda silakan hadir bersama pemuda di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu ada latihan leader, singer, pemain musik. Hari Minggu ada ibadah raya 1 jam 7, ibadah raya 2 jam 9. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita akan berdoa untuk ibu-ibu yang
Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesempurnaan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Demikian pula kami serahkan untuk Ibu Intan Titus yang terganggu kondisi kesehatannya, untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Mari turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belum Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dan akan kami serahkan. Tuhan yang buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban akan pelayanan ini, supaya pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan untuk ibu-ibu yang mengandung, kami serahkan untuk saudara kami Devi, untuk saudara Yayu, demikian pula untuk Ibu Dini. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, supaya upaya ini dapat berhasil dengan baik dan Indonesia segera bebas dari pengaruh COVID-19. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi serta tuntun dan bimbing mereka, Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari mulai sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang memerlukan pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak di tempat ini sesuai dengan kemampuannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang
Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.